Alhamdulillahil malikil muta'alil munazzahi anis syuraka'i wal amthal. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala kulli hal wa fi kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mufaddalu bil kamal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi bil gudwi wal asal. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-amanatu kanzun la yafna. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat wal afiat. Tetap menjaga kemuliaan Islam. Tetap menjaga kesucian iman. Gapailah kesempurnaan ihsan. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu didikan yang berhasil ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan sahabat adalah kegemaran mereka untuk bersedekah. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan Abdurrahman bin Auf adalah contoh nyata aktualisasi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Umar punya niat yang baik untuk menyedekahkan separuh hartanya kepada Rasulullah, ternyata Abu Bakar Siddiq sudah menyedekahkan seluruh hartanya kepada Rasulullah. Ketika sahabat yang lain bertanya, apa yang akan engkau tinggalkan wahai khalifah untuk keluarga dan dirimu? Semuanya aku pasrahkan kepada Allah dan Rasulnya. Ketika Jazirah Arab dilanda kekeringan, tidak satupun umat Islam memiliki sumur yang ada airnya. Hanya ada satu sumur milik orang Yahudi yang bernama sumur Ruma atau sumur Ruwamah. Ketika itu Rasulullah mengatakan, barang siapa yang ingin mengeluarkan hartanya untuk membeli sumur Ruwamah, ia akan dijamin masuk surga. Utsman bin Affan lah orang yang pertama menyedekahkan hartanya. Ali bin Abi Thalib punya cerita sendiri. Ketika cucunya Hasan dan Husain menderita sakit keras, beliau bernazar 3 hari agar cucunya ini sembuh dari penyakit. Beliau bernazar berpuasa sunnah 3 hari agar cucunya sembuh dari penyakit. Ketika mereka akan berbuka, tiba-tiba datang fakir miskin. Walhasil selama 3 hari berturut-turut, keluarga Ali bin Abi Thalib hanya berbuka dengan air putih. Pada saat yang sama, turunlah ayatul Quran, wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Mereka, keluarga Ali bin Abi Thalib akan dibalas dengan surga dan sutra-sutra yang sangat indah di surga kelak. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran akan mengantarkan seseorang masuk surga di akhirat kelak. Salah satu pintu di surga adalah pintu kejujuran. Terkait ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih yang cukup panjang, yang artinya berlakulah jujur. Sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan ke surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur akan tercatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Jauhilah dusta, sesungguhnya dusta akan membawa kepada kejahatan dan kejahatan itu akan menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Al-Quran surat At-Taubah ayat 119 mengingatkan yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, yakni orang-orang yang jujur.
Syekh Mahmud Al-Misri dalam bukunya Sa'atus Sa'at mengisahkan satu ketika di kota Al-Marwah terdapat seorang tokoh bernama Nuh bin Maryam. Dia menjabat sebagai kepala negara sekaligus hakim di kota tersebut. Dia juga kaya raya. Walaupun demikian, ia lebih mementingkan hidup zuhud. Dengan begitu, ia berusaha bijak dalam menghadapi berbagai permasalahan. Pada satu hari ia memberikan amanah kepada salah seorang budaknya, Mubarak. Wahai Mubarak, jagalah kebun anggurku, peliharalah, siramilah kebunku sampai waktunya panen tiba. Nuh bin Maryam kemudian pergi untuk urusan bisnis di luar kota. Sementara Mubarak bermukim di kebun anggur majikannya itu untuk memelihara kebunnya. Beberapa bulan kemudian Nuh datang kembali ke kebunnya. Dia pun memanggil budaknya itu. Wahai Mubarak, ambilkan untukku setangkai anggur. Aku ingin sekali mencicipi hasil kerjamu memelihara kebun ini, katanya. Kemudian Mubarak bergegas memetik setangkai anggur untuk diberikan kepada tuannya. Ini masam, wahai Mubarak, carilah lagi anggur lain yang manis. Namun hal yang sama kembali terjadi. Untuk ketiga kalinya Mubarak mengambilkan anggur seperti yang diminta. Hasilnya sama saja. Apakah kamu tidak bisa membedakan mana anggur yang manis dan mana anggur yang masam? Tanya Nuh dengan wajah merah menahan amarah. Wahai tuanku, aku tidak dapat membedakannya sebab aku tak pernah mencicipinya. Jawab sang budak. Engkau menugaskanku untuk menjaganya, bukan untuk mencicipi tanaman yang ada di sini, walaupun hanya satu buah. Aku terkesan dengan kejujuranmu. Mulai saat ini engkau kumerdekakan, ujar Nuh bin Maryam. Tidak hanya dimerdekakan, Nuh pun memberikan kepadanya sejumlah harta sebagai modal usaha. Belakangan, sang mantan budak itu lebih dikenal sebagai Abdullah bin Mubarak. Sosok dari abad ketiga Hijriah itu merupakan seorang pakar hadis dan pakar fikih. Dari kisah keteladanan tersebut kita dapat melihat bagaimana kejujuran dalam diri Mubarak yang dibalut dengan spirit keimanan dan ketakwaan. Meskipun tak dilihat satu orang pun, dirinya tetap berkomitmen pada kejujuran sebab dia meyakini Allah Subhanahu wa taala selalu melihatnya. Di sela-sela kesibukannya sebagai seorang khalifah, satu ketika Umar bin Khattab menguji kejujuran seorang pengembala. Jualah kepadaku seekor kambing tuanmu itu dan katakan padanya bahwa ada serigala yang menerkamnya. Tetapi bagaimana dengan Tuhan? Di mana dia? Jawab sang pengembala. Sebagai penguasa yang amanah, Khalifah Umar bin Khattab pun terkenal dengan kata-katanya. Seandainya ada seekor keledai terperosok di kota Baghdad karena jalanan rusak, aku sangat khawatir Allah Subhanahu wa taala akan meminta tanggung jawabku di akhirat kelak. Ia juga tidak segan-segan merampas harta para pejabatnya yang ditengarai berasal dari jalan yang tidak benar. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz, pemimpin ke-8 dinasti Umayyah, adalah seorang yang jujur, cerdas, berani, teguh pendirian dan pandai berkomunikasi. Ketika diangkat menjadi khalifah, ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, seolah-olah mendapatkan bencana kematian. Selama memangku jabatan, Umar bin Abdul Aziz benar-benar bertindak seperti mayat yang sedang menghadapi siksa kubur. Menjauhi semua hal yang mendatangkan petaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari diri pribadi, menyerasikan niat, ucapan dan tindakan. Kewenangan sebagai pemimpin lehal formal dengan kekuasaan kuat berdasarkan mandat umat digunakannya tanpa ragu. Peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 16, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha
fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Ayat yang menurut para mufassir mengandung peringatan kepada para elit, penguasa dan pengusaha di negeri itu yang disebut sebagai kelompok mutrofin, orang-orang yang hidup berkat segala fasilitas negara, agar beriman dan bertakwa, mampu menggunakan kekuasaan dan kekuatannya untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan. Namun mereka merusak keadilan dan menelantarkan rakyat demi kesenangan mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan negeri itu. Menurutnya sumber korupsi paling besar adalah kolusi dan nepotisme. Inilah jihad utama saat ini, memerangi korupsi di semua lini kehidupan. Bung Karno pernah berkata, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, tapi perjuangan kalian akan lebih berat karena melawan bangsa sendiri. Ungkapan Bung Karno ini jelas merupakan pesan bagi pemimpin masa depan di negeri ini untuk lebih berani dan tegas memberantas korupsi. Sebagai proklamator dan wakil presiden, Bung Hatta bukan saja sangat mudah menikmati fasilitas kemewahan, juga dapat dengan mudah untuk menyelipkan harta negara ke dalam sakunya. Namun untuk membeli sepatu Beli saja, ia tak mampu melakukannya sampai akhir hayatnya. Ketika berobat ke Swedia, Eropa Utara, ia mendapati uang yang diberikan negara masih tersisa, sehingga ia kembalikan uang itu kepada negara. Hatta tidak hanya jujur tetapi juga tak terkorupsikan. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan Mubarak, sang pengembala, Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, pesan Bung Karno dan proklamator Bung Hatta, ada sesuatu yang tersembunyi, tetapi menghasilkan sesuatu yang nyata. Yang tersembunyi perlu dicari dan diwujudkan melalui proses pendidikan, khususnya pendidikan agama. Al-Ghazali yang digelari Hujjatul Islam, pengurai bukti kebenaran Islam, pernah berusaha mencari dan mewujudkannya melalui karya besarnya Ihya Ulumiddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Dari nama karya ini pada masanya diketahui bahwa beliau merasa ilmu-ilmu agama telah mati dalam jiwa pemeluknya dan perlu dihidupkan kembali. Di Indonesia kita mempunyai GUPI, Gabungan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam, berdiri pada bulan Maret 1950 yang bekerja sama dengan UNICEF, sebuah organisasi yang banyak memberi bantuan berupa makanan dan obat-obatan sejak Perang Dunia Kedua sampai saat ini. Organisasi GUPI ini bukan merupakan usaha perorangan seperti usaha Al-Ghazali, tetapi merupakan gabungan usaha sehingga sukses yang diharapkan darinya melebihi sukses yang diraih oleh Imam Al-Ghazali. Entah kalau cara yang digunakannya keliru. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah ini memberi manfaat yang luar biasa bagi kehidupan beragama kita saat ini dan masa-masa yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil masabihil gurar. Ibadallah, ittaqullaha min sima'il lagwi wa fudulil khabar, wantahu amma naha anhu wa hadzar.
wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi wa thallasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insihi. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma anil arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma adfa'annal balaa wal wabaa wal fahsya wal munkar wassuyub al mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadza wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'am yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu ya'lamu ma tasna'un.